Kadek ini dulu pernah masuk rumah sakit jiwa. Dibahas. Ya kan? Kayak emang ikut silat kan dari dulu. Ya, sekedar saja. Nah, kalau orang mabuk di tempatmu kayak cak nggak? Hari ini kita tutorial buka kuut sekali pukul. Benar dong? Slash rock. Lah cang lah balung gitu. Ya. Balik lagi di Trash Talk. Kali ini bareng Unggit. Ada nggak yang nggak tahu Unggit ya di Bali ya? Unggit nih temanku main dari SMA. SMA. Waktu zaman nongkrong di taman. Pak enak ah. Waktu nongkrong di taman. Oh di taman ah. Ya, siap. Itu ki kelas berapa ya? SMA ya? SMA. Kita kan seangkatan, bro. SMA tuh ki udah suka bikin rusuh. Donat orang. Ya waktu SMA, sekolah SMA 5 sempat. Habis itu tamatnya SMA 6, tapi nongkrongnya SMA 7 dan di Sluk A di Jenderal. Oh iya. Dulu sering nongkrong di sekolahmu dulu aku kan Iya. mana anak. Nah, jadi Unggit nih punya usaha namanya Pantantri. Pantantri itu jualan minuman keras. Dan salah satu pionir ya, salutnya aku sama Unggit nih, dia tuh salah satu pionir yang bikin jualan minuman keras tuh it's okay gitu, nggak tabu lagi gitu. Kalau di Bali kan minuman keras tuh udah budaya. Gitu. Kita harus mengedukasi kepada anak muda. Artinya, engken caranya arak totonang, arak itu biar nggak seperti zaman kita dulu tahun 90 itu, minum arak, bawah sekali alkoholnya, minimal yang whisky. Sekarang kita ubah itu mindsetnya, gimana caranya kita mengubah alkohol, arak itu untuk menjadi sebuah lebih lagi lah minum arak di dunia di jalanan seperti di tongkrong anak muda. Itu sih sebenarnya Des, kita mengedukasi. Nah kalau Kid Pantantri ini dari tahun berapa? Warung Pantantri berdiri sudah 6 tahun yang lalu. Udah 6 tahun? 6 tahun. Rencananya aku bulan Mei ini mau bikin hajatan, mau bikin ulang tahun. Oh iya. Tapi karena ya Corona ini kita juga harus mau maklumi dan ya pasang apa-apa untuk diam lah. Tapi selalu ada movement sih bagusnya, maksudku kayak ada selalu, aku salutnya sama itu kayak Bali banget gitu, maksudnya menjadi orang Bali itu nggak malu lagi gitu. Kalau sekarang kan orang sok-sok ke Jakartaan udah. Asik. Gue lu. Gue tak makan lu itu. Kenapa? Maksudnya jemput nangkau itu. Maksudnya tetap ngangkat Bali gitu loh. Dan nggak gampang gitu loh, karena pasti diwalek kan, pasti diejek-ejek gitu. Dan aku salut gitu kayak Yandi Tolet tuh sebagai temanku yang lumayan deket tuh bisa ngangkat Bali gitu. Karena gini Pak Yudis, gimana kita sebagai masyarakat Bali harus kita bangga akan Bali kita, akan lokalan kita. Orang luar aja, anggap dari orang di luar tanah Bali, orang di luar tanah Indonesia bangga banget dengan Bali kan. Kenapa kita sebagai masyarakat pribumi Bali tidak menjaga lokalan, tidak menjaga budaya kita untuk menjadi orang Bali yang lebih Bali. Nah terus emang sesuka minum itu ya sampai jualannya arak? Itu pertanyaanku. Kenapa jualannya arak? Maksudnya sesuka minum itu sepemabuk itu gitu model. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, Yudi udah tahu aku di jalanan. Gimana aku di jalanan, akhirnya kita mengedukasi. Dulu Yudi sekedar ketahui di warung di Pantantri sekarang itu kan tempat nongkrongnya anak-anak pesisir kan, anak-anak di Sanur, di Sindu. Akhirnya aku bikin tongkrongan seperti itu untuk mengedukasi arak itu sendiri. Tuh, gimana caranya arak ini agar selalu mendunia dan arak ini ajak khususnya di Bali. Pangsing
biar nggak ditindas Oh, lah dengan iya, iya, minuman iya, iya. import lainnya. Iya, 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 ngerti. Ya biar minum arak tuh nggak kesannya selalu desa kan. Ya, biar nggak kesana yang dulu anak-anak muda itu dicemooh dengan anak-anak muda lainnya dengan ibaratnya apa minumnya itu minumnya pendek sekali Sing minum sing arak gitu. kasar kelas bawah. Akhirnya apa yang kita ketahui tentang arak Bali itu sendiri dengan senyawa yang hidup, dengan senyawa yang sehat, lebih jauh kadar gulanya di bawah dengan minum ekspor itu. Yang gitu tuh nggak ada. Maksudku yang mengedukasi itu nggak ada. Orang taunya ya minuman whisky ya lebih enak gitu. Iya. Dia Karena mungkin harganya lebih enak. ya. Tidak nggak ada yang edukasi gitu loh. Iya. Ya sih bener. Nah terus kalau masak dek emang masak dek? Masak dulu itu diajarkan sama kakek. Saya tidak begitu tahu tentang berjalannya kayak air mengalir dalam tubuh saya ini mengerti masakan olah-olahan Bali itu bahasa genap Bali itu deh. Dulu saya diajarkan sama kakek sama nenek dulu almarhum disuruh dari awal dari ngumbah bungkil, dari ngupas bawang, ngupas kesuno. Akhirnya itu karena mungkin setiap galungan, setiap kuningan kakek terus mengajarkan saya netak baso. Akhirnya lama kelamaan ada acara hajatan di Banjar, suatu pemuda aku di Banjar bikin acara nampang. Ya. Dari sana adik cak mengalir cak bisa sehingga Modalnya ke bawah sampai sekarang ya. Bukan istrimu yang masak ya? Nah, Bukan. aku yang masak sampai karyawan aku semuanya itu aku yang mengajarin tentang masakan Bali. Tapi aku nge-mix. Aku kan belajar dari pengalaman, tapi pengalamannya aku emang berburu masakan janmu loh. Iya. Berburu aku ke Ubud, berburu aku ke Karangasem, dan berburu aku ke Klungkung, ke Badung. Jauh mula masakan Bali zaman dulu tuh aku buru. Aku pelajari. Akhirnya aku mix menjadi ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oke, segitunya dulu ya, awal-awal pas baru buka warung berarti keliling kemana-mana nyari makanan. Memang bapak dan ibu, paman, pak deku, pak manaku dari kecil ajak aku suka makan jalan-jalan seperti itu. Oke, ya. Akhirnya sampai sekarang aku mix masakan dari Karangasem, dari khas Gianyar, dari khas pesisir Sanur, aku jadikan satu dan aku campur dengan masakan Chinese seperti itu. Iya. Sama Yudis mungkin pernah merasakan koloke saya. Ya. Itu kan mix masakan Bali yang masukkan ke dalam. Berarti tetap ya pakai bahasa genap gitu ya. Pokoknya tetap pakai ya kesuno bawang itu intinya. Harus kita jaga itu. Nah, terus sesuka berantem itu nggak maksudnya nggak bukannya mojoin ya maksudnya hari ini kita tutorial buka kuat sekali pukul. Itu kan bos Pak Adit yang nyuruh tuh. Adit bikin bajunya tuh main pukul bungka gitu ya. Kayak emang ikut silat kan dari dulu? Ya sekedar saja. Nah kalau orang mabuk di tempatmu kayak cak nggak? Nah, Asunggara di tongkrongan di pesisir di Pantandri dewasa ini belum Asunggara ya sampai ke depannya. Udah belum, pada teredukasi lah. Belum pernah ada yang sampai berantem, sampai miss. Karena gimana? Aku mengedukasi orang-orang minum di tongkrongan anak muda itu agar minum arak, menikmati arak itu agar profesional. Ya, menjadilah peminum yang baik dan menjadilah peminum yang bijak. Nggak harus desa lah. Nggak harus desa, karena kita harus mengubah statement bahwa kita minum arak agar arak itu tidak dijadikan selalu kambing hitam. Minum arak menjagur orang mabuk. Sekarang kita menjadilah minum yang pintar, menjadilah minum yang mengedukasi, menginspirasi anak muda lainnya. Habis minum arak, kita pulang sampai rumah kita istirahat dengan sehat. Besoknya bangun, cuci muka, mandi, badan tidak puyeng-puyeng, ntar malamnya lagi minum. Tapi Dek masih minum sekarang? Masih dong. Masih minum? Minum masih. Asunggara aku masih minum. Tanya anak istri saya masih minum karena di rumah saya kan pasti. Artinya kita menjual arak itu, tapi kita harus tahu arak yang kita jual itu gimana taste-nya, apakah rasanya turun, apakah rasanya meningkat. Kalau rasanya menurun, kita pertahankan. Maka dari itu saya sebagai pelakon dari arak Bali itu selalu menikmati arak yang saya suguhkan, tapi dengan standar-standar saya punya. Satu hari saya hanya minum segelas. Tidak banyak, tidak sampai mabuk. Segelas kopi lah.
sebelum tidur. Kalau nggak minum sakit deh. Kan kalau zaman aku dulu suka minum ya. Ngejar 5 orang. Oh, no. Tapi aku demam enggak, Dis. apa kayak panas dingin tuh kalau nggak minum. Karena aku tidak pernah setiap hari lah, minimal lah. Sekarang aku minum 2 kali, besoknya libur. Oh, nyari anget-anget Anget aja. Kalau kita minum alkohol itu sampai mabuk, kenapa? Apa yang membuat kita gemetar? Apa yang membuat kita ibaratnya alkoholik seperti itu? Banyak yang bilang-bilang. Jawabannya karena kita terbiasa. Ibarat padu cara ngerokok, bukan biasa ngerokok, sing ngerokok jelek san. Kecanduan. Nah, Nah, itu nggak baik ya? nggak baik, karena itu tidak bagus untuk kesehatan. Buktinya kalau tangan sampai gemetar dan tidak enak rasanya di badan, artinya saraf kita sudah lemah, Dis. Karena satu, mungkin karena banyak yang minum arak itu. Kenapa saraf kita lemah? Satu, kita bergadang. 2, kita mengonsumsi alkohol. Setiap 3, hari merokok. soalnya zaman Setiap aku hari, dulu minum tiap Kalau hari. aku setiap hari, Yudis pernah nongkrong di sana. Yudis tahu Ya, tiap hari. setiap hari minum. Dulu kita kalau mabuk tuh ke kuburan. Jangan meniru itu. Itu kan ya. Kenakalan remaja. Artinya kita ingin tahu gimana sih angkernya kuburan itu sampai aku sebagai banyak dibilang mempengaruhi anak-anak muda, shoot minum ajak ke semua. Ya, dulu inget aku ke semua tuh teriak-teriak kita ngatak. Ya, artinya kita ingin tahu dunia spiritual, dunia malam, gimana sih getarannya, gimana sih nikmatnya. Ternyata kita bermain di dunia alkohol sangat erat sekali hubungnya dengan spiritual gitu ya? dan Egyptia. Jangan biasa. Ya, tapi Dek juga kan orangnya yang belajar banget tentang mistik gitu tuh. Tidak belajar, mengalami. Karena saya kan hidupnya di Sanur, Dis. Oh, hidupnya iya, di pesisir. Oh iya. Sekali itu. Ini teman-teman nggak banyak tahu. Kadek ini dulu pernah masuk rumah sakit jiwa. Dibahas. Ya kan. Nggak, ini setelah itu kue jadi lebih mendekatkan diri kan ya? Ya, mungkin. Nah, ceritanya tuh. Kenapa bisa seperti itu ya? Begini ceritanya dulu. Waktu itu kan aku habis bertanding silat. Aku bertanding silat mewakili Pomprov yang terakhir itu di Singapura. Kebetulan aku dapat emas, Dis. Pon. Persiapan kejuaraan nasional. Habis kejuaraan, habis itu Pomprov lagi. Kejuaraan aku juara 2 se-Indonesia. Aku juara 2. Walaupun mabuk. Walaupun belum mabuk, aku juara 2 loh se-Indonesia. Minum. Minum, tanya Bapak sampai sebelum silat tuh minum. Nah, artinya nggak boleh kan? Bulan sebelum kita berhenti, ya? tarung ke lapangan, aku masih minum. Akhirnya Bapak dan Patih, Dek, suruh minum, Dek, karena Kadek main di kelas berat. Otomatis main di kelas berat, otomatis musuhnya berat-berat juga. Habis itu habis kejurnas aku Pomprov tuh aku emas. Mas, habis Pomprov itu mungkin karena tubuh aku tahun berapa tuh, Dek? Baru-baru ini 2016 ya. 2016. Habis itu mungkin tubuh aku karena saking terusnya latihan fisik, mungkin lelah, mungkin bergadang. Habis itu dibilang asam lambung aku naik. Habis dibilang asam lambung naik, di sana mungkin aku mengkonsumsi racikan. Habis itu rasanya nggak enak. Sampailah aku dikirim ke rumah sakit jiwa, Dis. Satu tahun aku ada. Sebelum 2016 dong, masa 2016? Sebelum itu? Aku gila tuh. Donto bawa siapa? Gila tuh. Gila. Tanya kayak apa nih? Gila itu, aku merasakan aku gila itu. Tapi sekarang aku sekarang udah sembuh, Dis. Semoga tidak kembali dengan pengalaman yang pahit itu. Ketawa aku, Dis. Tergobida ternyata. Satu, aku takut kena sinar. Oh, sampai segitunya. Ya, tapi dadal pertamanya aku asam lambung, Dis. Habis itu asam lambung, habis itu aku mah, dibilang mah akut. Tapi aku dimasukkan alat ke Dis? Alat masuk ke sini tuh, alat untuk merekam di lambung. Nihil, tidak ada apa. Habis itu aku mulai takut. Intinya aku waktu goncangan jiwa tuh aku takut mati, takut mendengar orang sakit, dan takut aku mendengar hal-hal yang sedih. Takut sekali aku. Oh, parno jadinya. Tapi aneh, Dis. Aku ceritakan sekarang aneh. Karena dokter, aku sampai puluhan juta habis. Sampai aku dikirim ke rumah sakit. Tapi itu udah nikah ya? Tantri udah lahir ya? Baru-baru ini, baru-baru ini 3 tahun yang lalu. Hampir aku mendatangkan nama ibu, bapak, dokter ahli kejiwaan. Habis itu aku, kadang aku ngeleng, Dis. Aku nangis 1 minggu nangis. Ketawa 1 minggu ketawa. Oh gitu. Ya, akhirnya
aku mimpi, dirinya aku sudah di kuburan ya, Dis. Aku mimpi nih, aku lihat aku di dalam kuburan dan aku lihat pemangku di Majapahit itu melarang aku untuk masuk. Ih, apaan kamu sini? Pulang kamu. Habis itu aku pulang, habis itu aku cek gini. Dalam mimpi aku, langsung aku bilang sama bapak, Pak, harus ngatur orang Banten ke Majapahit. Aku nebus Majapahit satu, Bantennya tuh 2 tikar, Dis. Aku nebusan, aku menjaya urip. Habis itu di sana aku percaya dengan kekuatan mistik Batari itu. Batari di Majapahit, Dis. Habis itu sampai sekat cerita aku ditebusin di Majapahit. Di sanalah aku melihat kemujizatan. Melihat kemujizat itu di sumur di Majapahit itu keluar ular, Dis. Ular segini ularnya. Terus aku lihat sekali bapak, ibu, aku bukan mimpi. Nah, bapak bisa lihat juga. Semua lihat. Sampai semua. pemangku, aku lihat di ular di sini tuh isi sumpel, Dis. Di sini isi permata. Dari sumur tuh, mencari aku, mengejar aku nih ularnya aku diam. Dek, begini aku sama bapak sama ibu. Dek, bangun dek, ular dek. Aku diam gini, apa ya aku bilang? Pang, bertaruh ini pang cotot aku. Aku udah bosan hidup, Dis. Sudah tidak ada untuk kayaknya untuk kesehat ke depannya aku udah pasang. Ya, bayangkan 17 kilo loh aku turun. Oh ya? 17 kilo. Akhirnya ular itu kulihat sampai di sini aku. Terus lagi kembali ke sumur. Di sana pemangku Majapahit bilang, ini mujizat Batari Majapahit. Tumben itu medal. Dulu kakangku pas dari mangku ini beliau medal. Sekarang pas kadek melukat nebus yang jiwanya kadek, sekarang beliau medal, langsung karo kadek sehat. Di sana aku yakin, segar aku. Abis itu segar benar. Nen aku pengen tidur, Dis. Karena aku kan tidak bisa tidur, Dis. Parno soalnya. 2 minggu tidak bisa tidur, tidak bisa memejamkan mata. Saya bilang aku tidur, aku itu dicari sama raksasa, sama talenan, dan sama belakas. Gitu. Tiap hari itu aku kayak memedamkan mata tuh. Kalau aku dibilang halusinasi, tapi kordennya aku bergetar, Dis. Terus talenan datang. Talenan sama belakas aku, kenapa aku harus dibunuh? Tahu-tahu ujung-ujungnya ternyata aku harus ngayah, Dis. Setelah itu rajin berarti ke... Setelah itu, akhirnya aku bicara dengan Diajeng Bathara Majapahit. Nggih, Ratu Bathara Majapahit, kalau saya memang betul sehat atas mujizat Ratu Bathara yang memiliki urip saya tunas, tapi ayah-ayah akan saya aturkan kepada beliau. Dalam artian, saya lunas kehidupan saya, tapi saya selalu akan mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Bathara yang menginginkan saya di tempat ngayah itu. Akhirnya segar, Dis. Cuma pikir, Dis, hanya bungkak mengejar. Padahal sebelumnya aku ke dokter ahli ini, ke dokter ahli dalam ini, ke dokter jiwa ini. Akhirnya aku disembuhkan dengan sebuah janur kuning, dengan kumpul-kumpulan bunga, dengan kumpul-kumpulan bungka, dan besoknya aku bisa tidur, Dis. Dan sampai sekarang. Semenjak itu ini ya. Tapi waktu itu udah ada warung ya? Udah dong. Karena waktu itu warungnya sudah buka, tapi warung itu ramai, Dis. Ramai dari dulu. Ramai sekali, ramai. Terus aku giniin orang ke warung, bungkus ya. Aku nggak berani lihat orang, Dis. Gitu. Aku bicara gini, dalam artian aku tidak berani. Sembilan aku diajak bicara, aku mau pingsan. Duk, udah pingsan, sampai di tanah bangun. Udah pingsan, lagi saya lari. Terus gitu, Dis. Parno berarti ya? Yang orang parno, casingnya, Dis. Caca pingsan, setiap ada anggota nak sakit pingsan, juk langsung. Nah, di rumah sakit jiwa itu berapa bulan? Aku dokter jiwanya ke rumah, Dis. Dokter Waro yang menangani aku, beliau mengunjungi aku ditanya, anak, ditanya, siapa namanya kamu? Siapa nama istri kamu? Aku diulang-ulang terus kayak gitu, pertanyaan itu mungkin dia memahami isi otak aku mungkin ya sebagai dokter, apakah aku ada kekurangan zat dalam tubuh saya? Apa ada kekurangan zat dalam otak saya? Ternyata jawabannya, kadek saya bodoh sih nih. Cuma kadek tidak mempunyai keyakinan diri. Keyakinan diri aku hilang. Tapi kalau di dunia niskala, yang artinya kalau percaya di dunia nunas baos, aku emang disuruh ngiring. Artinya ngayah. Tapi aku kadang-kadang berpikir, mungkin dagang arak di sana di mangku. Wah, nggak kasar. Pak Tanri dari Wangku jadi ya.
Tapi kalau sekarang bisa dibilang kemangku nggak sih? Nggak Aku ya? belum. Tapi banyak sih kalau banyak orang mengatakan aku jero. Tapi aku sih apalah di sebuah nama. Ya, Ada ya, nang ya. orang aku jero, ada nang orang aku ci, ada nang orang pandai. Aku sih apalah di sebuah nama. Tapi kalau dari dunia spirit, mungkin aku kan sudah bersih. Ah, ah, ah. Bersih di Grio sudah mau Bintan sudah. Buktinya aku sudah diperbolehkan oleh Banjar aku untuk nyolah Hangido Bataro. Kan aku juga ikut sebagai juru sholah. Artinya aku sudah mau bersih, sudah mau Bintan, sudah tinggal aku menjaya-jaya aja. Tapi kalau di Denpasar, kalau di Denpasar Barat sudah dibilang menjadi pemangku, tapi aku belum. Karena Ya, aku ya, nggak ya, mau ya. pangsing. Kalau orang Sanur bilang pangsing, aku dibilang ke dewan-dewan. Hmm. Artinya pas masuk pas ke Biar nggak dewan-dewan. jadi beban juga namanya. Nggak jadi beban, apalah di sebuah nama. Yang penting Hmm. Rago Jani, Rago mendagang arak, mengeduk anak-anak muda untuk menikmati arak dan ngayah di warung untuk selalu menyuguhkan masakan yang terbaik kepada para pengunjung. Kan itu juga sama dengan ngayah. Oh iya, Yang iya. penting aku jujur dalam menjual, aku jujur dalam berkaya, kan juga ngayah. Mhm. Jadi aku dengan hormat diundang oleh Slash Rock untuk bicara dengan Yudis, kan juga ngayah. Gitu. Nah, sekarang nih, pandemi kan, semua pada Iya. jualan nih. Semua jualan arak sekarang. Maksudnya itu bisa bikin Iya. tren lagi kembali anak-anak muda tuh minumnya ya lokalan gitu, Lokal, lokalan. Keberatan nggak? Enggak. Dengan sangat hati enggak. Aku memang ini tujuan aku. Tujuan aku adalah mengedukasi arak sebagai minuman lokalan kita di Bali dengan kita menjaga budaya lokal, menjaga warisan leluhur kita, dan sekarang banyak anak-anak muda untuk berjualan arak. Kan itu yang kita inginkan. Ya, ya, ya. Bukan berarti banyak orang-orang bertanya dengan aku dis, Padek, jadi liu nak dagang arak, apakah Padek merasa tersaingi, apakah Padek beban? Dengan sangat senang hati, Padek tidak ada masa beban, tidak ada merasa tersaing, karena arak itu mempunyai taksu dis. Yang mululung taksu arak, ibaratnya cara bas mau sambal. Jadi siapa kan ngalih beras itu dengan sendirinya. Jadi anak muda Bali banyak menjual arak Bali, itu yang memang saya inginkan. Tapi yang saya tidak inginkan, banyaknya investor luar yang juga ikut menjual arak. Oh iya, 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 iya. Mengatasnamakan arak Bali itu sendiri. Itu yang tidak inginkan. Karena yang bang arak Bali itu dinikmati oleh masyarakat lokal Bali. Banyak investor asing, investor dari luar tanah Bali juga membuka arak. Tapi saya nggak mau bilang tempatnya di mana. Karena mereka sudah satu mempunyai modal besar, mempunyai uang besar, mempunyai backing besar untuk menjual arak Bali itu sendiri. Hidang yang beli izin, terus suara izin itu akan melindungi dia. Tapi masyarakat Bali, warung arak-arak kecil yang ada di jalan masih main kucing-kucingan. Itu yang tidak saya harapkan. Yang saya harapkan yang mulai masyarakat Bali kang ada para mulokal alih untuk menjalankan diarah sangat senang hati. Pasti saya edukasi. Berarti ada juga yang ke warung tuh cuma ngobrolin masalah ini gitu. Banyak konsultasi lah. Banyak anggaplah siapa ya dibilang muka warung arak itu pasti pertama kalinya konsultasi dengan saya. Pada yang kan ngadap arak, engken pada lu ada arak terus, lu ada arak. Artinya Pang Ado ajak pada berjuang untuk mempertahankan arak Bali itu sendiri. Tapi dengan catatan, ada catatannya itu Gus harus menjaga kemurnian arak Bali itu sendiri. Jangan ngoplos. Kayak gitu. Itu order itu kita tekan. Karena kan suatu ketika banyaknya arak-arak Bali yang ada di Bali, jadi ada anu nakal ngeoplosan. Keracun ada salah satu minum. Ya kayak dulu ya. Warung Pak Andri kenapa? Nah, iya. Kan warung-warung yang ada di seluruh pelosok-pelosok seluruh Bali akan kena getahnya. Ya karena dulu kan zaman apa arak metanol. Arak metanol itu yang saya takuti dis. Karena gimana? Zaman situasi kayak sekarang, seperti saat sekarang. Zaman ekonomi yang turun, gimana pasti anak-anak ada salah satu nanti pembisnis itu akan berpikir calane dunia cerek ini pangmodal bedek tapi rago pamanuntung liu. Itu yang saya takutkan. Oh iya. Takutnya dia nanti nge-mix arak oplosan terus dijual dengan harga murah terus liu yang manbati tapi yang minum itu teraniaya. Satu sakit, dua organ dalamnya hancur. Terus yang kena getahnya siapa?
kecang plus cuma bisa bejo. Itu yang saya takutkan. Ya, Belum kalau ada arak, mari kita sama-sama mengajarkan arak Bali, menjaga kemuliaan arak Bali itu sendiri. Itu baru lokalan Bali. Tapi sampai saat ini Ki bangga sama usahamu ya? Maka, Ya maksudku itu udah yang aku cari. Maksudku keren aja. Kayak aku bilang udah nggak desa, nggak beranggapan kembali ke culture sendiri itu tidak selalu desa. Iya. Gitu. Artinya kita menjaga Bali kita bangga dengan apa yang kita punya dari Bali. Ragobo, ibaratnya kita sudah diwariskan hal seperti itu, kita sudah bangga menjadi masyarakat Bali, tinggal kita menjalankan, artinya mengajarkan dia itu tanpa mengurangi makna, tanpa melebihi makna. Karena di daerah-daerah lain ya selain di Bali, maksudku orang-orang yang pride sama daerahnya tuh sudah tidak ada, hampir tidak ada lah. Gitu. Jadi udah kena ke Jakartaan, ke bule-bulean kayak gitu. Iya. Sebenarnya kan di Bali juga bulenya jauh lebih banyak daripada di tempat lain gitu. Cuma itu kerennya Bali, no. Ada orang-orang seperti seperti kita gitu yang bisa jaga Bali. Ya, kata-kata terakhir lah. Biar nggak lama-lama ribet aku ngedit tar. Biar besok bisa tak upload. Kata-kata terakhir dari Unggit buat yang nonton. Tadi kata-kata terakhir temennya kalau mati pesan-pesan buat teman-teman yang nonton. Pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton di channel YouTube. Apa channel YouTube sih? /rock gear. Ingat subscribe. Apa ada? Subscribe. Subscribe. Jangan nak lokalan. Mau kilit kayak orang itu sih. Subscribe. Benar dong? /rock. Lacang laring balung gitu. Ya, artinya kita untuk masyarakat Bali secara luas dan untuk anak muda Bali selalulah bangga menjadi lokalan Bali itu sendiri. Mari kita sama-sama menjaga Bali. Mari kita sama-sama melestarikan apa yang kita sudah punya dari leluhur kita. Tinggal kita menjalankan tanpa mengurangi makna dan tanpa melebih-lebihi. Jalanin saja apa yang sudah ada dan selalu bersyukur dan berdoa. Oh iya, Kadek juga punya t-shirt lokalan ya? Merchandise-nya warung ya? Di lokalan. Mudah canggih lokalan jadi takonan ya. Kenapa ya? Kenapa saya bikin lokalan? Saya bikin lokal ini, tapi saya minta izin dulu kepada yang lebih dahulu yang punya, yang membuat lokal ini, kepada Arda kan. Arda bikinnya dulu kan ada pertama, tapi dia pakai K. Studionya dulu kan, studionya bilang lokalan, habis itu saya terinspirasi untuk ngelokalan, dan aku bilang sama Rade, karena baju lokal deh, dia kan browsing, pada gas kan, karena ibaratnya bahasanya kita punya Indonesian, Jamaikan, Amerikan, tapi kita di Indonesia punya lokalan. Lokalan. Siap. Lokal itu luas sekali, Dis. Ada lokalan Jawa, ada lokalan Sunda, ada lokalan Kalimantan, dan kita punya adalah lokalan Bali. Menjadilah lokalan itu sendiri di tanah kelahiran masing-masing. Ya, banggalah jadi orang Bali, orang Indonesia lah ya. Banggalah menjadi lokalan Nusantara. Siap. Oke. Oke, thank you, Dek. Bye.